Pernahkah kamu bertanya-tanya, bagaimana sebatang perak murni bisa berubah menjadi cincin pria yang gagah dan penuh karakter? Prosesnya bukan sekadar mencetak, tapi sebuah seni yang melibatkan api, ketelitian, dan sentuhan tangan terampil. Hari ini, kita akan menyelami dunia para pengrajin dan menyaksikan perjalanan menakjubkan dari bahan mentah hingga menjadi sebuah mahakarya. Kisah kita dimulai dari lempengan atau kawat perak murni berkadar 99,9%. Yang kita kenal sebagai perak murni, ini adalah bahan dasar yang akan kita ubah. Langkah pertama adalah peleburan. Butiran atau potongan perak dimasukkan ke dalam wadah tahan panas, lalu dipanaskan dengan api bersuhu lebih dari 1000 derajat Celcius. Melihat perak padat perlahan mencair menjadi cairan perak yang berpijar, laksana lava mini adalah momen yang sungguh magis. Proses ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan tidak ada kotoran yang tercampur. Setelah perak sepenuhnya meleleh, cairan panas itu dituang ke dalam cetakan baja berbentuk balok atau silinder. Proses ini harus cepat dan presisi. Begitu perak mulai mendingin dan memadat, ia akan membentuk batangan perak yang kokoh. Batangan inilah yang akan menjadi dasar dari cincin kita. Tapi, perjalanannya masih sangat panjang. Batangan perak yang masih kasar ini kemudian harus melalui proses penempaan dan penggilingan. Menggunakan palu dan mesin giling khusus, pengrajin secara bertahap menekan dan meregangkan batangan perak. Tujuannya adalah untuk membentuknya menjadi lempengan atau kawat dengan ketebalan yang pas sesuai desain cincin yang diinginkan. Setiap pukulan palu dan setiap putaran mesin giling harus diperhitungkan untuk mencapai kepadatan dan bentuk yang sempurna. Proses ini juga membuat struktur logam menjadi lebih kuat. Sekarang, bagian yang paling seru dimulai. Pembentukan. Lempengan perak yang sudah pipi ini dipotong sesuai ukuran panjang lingkar jari. Lalu, dengan hati-hati, lempengan itu ditekuk melingkar di atas sebuah tongkat ukur cincin yang disebut mandrel. Kedua ujungnya harus bertemu dengan presisi yang sempurna, tanpa celah sedikit pun. Ini adalah langkah krusial yang menentukan kenyamanan cincin saat dipakai nanti. Setelah kedua ujungnya bertemu, tiba saatnya untuk menyatukannya. Proses ini disebut penyolderan. Pengrajin akan menaburkan sedikit bubuk patri perak di sambungan, lalu memanaskannya kembali dengan api kecil. Panas akan melelehkan patri dan menyatukan kedua ujung perak secara permanen, menciptakan sebuah lingkaran yang utuh dan kuat. Cincin kita sudah mulai terlihat bentuknya, tapi tunggu dulu. Bentuknya masih kasar dan penuh bekas api. Disinilah proses pengamplasan dan penghalusan dimulai. Menggunakan berbagai jenis amplas, dari yang paling kasar hingga yang paling halus. Pengrajin akan menghaluskan seluruh permukaan cincin. Bekas sambungan solder dihilangkan, tepian yang tajam dibuat tumpul dan nyaman, dan seluruh permukaan cincin diratakan hingga mulus saat disentuh. Kesabaran adalah kunci di tahap ini. Selanjutnya adalah momen di mana karakter cincin mulai dimunculkan. Jika desainnya memiliki ukiran, tekstur, atau detail lainnya, inilah saatnya untuk membuatnya. Pengrajin mungkin menggunakan bor mini, pahat ukir, atau bahkan palu khusus untuk menciptakan pola yang unik. Misalnya, tekstur seperti kulit kayu, pola geometris modern, atau ukiran nama. Setiap goresan adalah cerminan dari visi dan keahlian sang seniman. Bagi cincin yang akan dihiasi batu permata, prosesnya menjadi lebih rumit. Pengrajin harus membuat rumah atau dudukan untuk batu tersebut, yang disebut bezel atau prong setting. Dudukan ini harus dibuat dengan sangat presisi agar bisa memegang batu dengan kuat tanpa merusaknya. Setelah dudukan siap, batu permata akan diletakkan dengan hati-hati dan cengkeramannya dikunci rapat. Ini adalah pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tingkat tinggi. Setelah semua detail selesai, cincin akan memasuki tahap finishing. Ini adalah langkah terakhir untuk memberikan kilau yang memukau. Cincin akan dipoles menggunakan mesin poles dengan roda kain dan kompon khusus. Proses ini akan menghilangkan goresan-goresan mikro dan membuat permukaan perak menjadi berkilau seperti cermin. Terkadang, untuk memberikan kontras atau tampilan yang lebih antik, beberapa bagian cincin sengaja dioksidasi atau dihitamkan, lalu dipoles lagi agar detail ukirannya lebih menonjol.
Dan akhirnya, setelah melalui api, tempaan, ukiran, dan polesan, sebuah cincin perak pria yang gagah dan penuh cerita telah lahir. Dari sebatang logam biasa, ia telah bertransformasi menjadi sebuah karya seni yang siap melingkar di jari, membawa serta jejak keringat dan dedikasi sang pengrajin. Setiap cincin buatan tangan adalah unik. Tidak ada dua cincin yang benar-benar identik. Ada sedikit ketidaksempurnaan yang justru menjadi tanda keaslian dan sentuhan manusianya. Inilah yang membedakan cincin buatan tangan dari produk massal pabrikan. Memakai cincin seperti ini bukan hanya soal gaya, tapi juga tentang menghargai sebuah proses, sebuah keahlian, dan sebuah seni yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi, lain kali kamu melihat sebuah cincin perak, ingatlah perjalanan panjang yang telah dilaluinya. Di balik kilaunya, tersimpan kisah tentang api, ketekunan, dan tangan-tangan terampil yang mengubah hal biasa menjadi luar biasa. Terima kasih sudah menonton perjalanan pembuatan cincin perak ini dari awal hingga akhir. Jika kamu menyukai konten seperti ini dan ingin melihat lebih banyak proses kerajinan tangan lainnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.